Baiklah, kita menuju ke materi yang kedua, yaitu materi mengenai capaian pembelajaran perangkat ajar, ATP, dan modul ajar yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Dadan Sudansyah MM. Apa kabar Bapak Haji Dadan? Akhirnya lihat wajah gantengnya nih. Alhamdulillah Bu Umi dan teman-teman dalam keadaan sehat. Amin, mudah-mudahan Pak. Baik, kami persilahkan Bapak untuk mengetengahkan materi IHT kita ini. Kami persilahkan Pak. Ya, terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah yang sama-sama kita hormati, ya pembina yayasan, kalaulah masih ada Pak Imbon, saya tadi lihat ada Pak Imbon yang kami hormati. Kemudian pembimbing dari LP, lupa saya LP apa ya, pelautan apa tadi, ya, yang kami banggakan. Dan teman-teman wakil kepala sekolah, guru-guru, serta karyawan yang ada di SMK Al-Muhtadin yang kami cintai. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih bisa hadir di acara virtual yang notabene sudah lama juga saya tidak ke Al-Muhtadin. Sebenarnya sangat kangen akan dodol gitu ya. Sangat kangen akan dodol. Ya. Sangat kangen dengan liong bulannya. Wah, gitu. Iya, Lantas juga yang perlu kita senantiasa melantunkan sholawat ke Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita bisa mendapat syafaatnya. Teman-teman yang saya banggakan, sebenarnya saya tadinya mau berhenti aja nih bicara. Karena apa? Barusan juga sudah disampaikan, ngapain bicara perangkat, ngapain bicara modul gitu. Yang penting simpel saja, katanya seperti itu. Keluhan dari Pak dan teman-teman gitu ya. Ngapain Pak buat simpel aja. Sebenarnya permasalahan itu sekarang justru simple karena cost ya. Kurikulum operasional sekolah mau dibuat 2 baris, mau 1 baris kan sekolah yang membuatnya gitu kan ya. Nah, permasalahannya yang perlu kita sikapi adalah bagaimana dengan cara simpel capaian pembelajaran tercapai kan begitu. Nah, hanya yang menjadi agak riskan banyak teman-teman kita yang masih belum menguasai mengenai indikator misalnya. Karena kemajuan teknologi yang begitu pesat sehingga kita sangat sulit untuk mensejajarkan dengan keadaan di dunia industri, itu yang masalah. Jadi kalaulah sering saya keliling sekolah melihat, lah misalnya orang lain sudah pakai CNC, kita masih butnya masih mesin but begitu. Yang udah agak bener lah, padahal tahun mesin but tuh 60-an gitu masih dipakai. Itu kan sangat sulit. Makanya seringkali saya kalau ke mana itu ke Al-Muhtadin, ya bicaralah gitu mengenai alat. Dan alhamdulillah ternyata Pak Imbon dengan yayasan itu selalu mendukung mengenai peralatan. Malah kalau nggak salah saya dengar tadi, tiada hari tanpa pembangunan, katanya seperti itu kalau nggak salah tadi ya. Teman-teman yang saya banggakan, saya disuruh memberikan materi mengenai capaian pembelajaran kalau nggak salah. Capaian pembelajaran itu materinya cukup banyak sebenarnya. Kalau nggak salah ada sekitar 6 PowerPoint yang harus saya sampaikan dalam waktu 1,5 jam. Mudah-mudahan sebelum 1,5 jam 15 menit cukup. Karena nanti teman-teman nanti kan akan kesulitan juga gitu ya. Kesulitan seperti yang saya katakan tadi teman-teman. Wah modul lagi. Teman-teman yang saya banggakan. Insya Allah kalau semuanya ikhlas kita lakukan.
kalau semuanya kita berniat untuk menyampaikan sesuatu yang berguna, paling tidak kita ini akan mendapatkan balasan, mau di dunia maupun di akhirat. Balasan di dunia mungkin dengan gaji kita yang sekian, insya Allah berkah. Ya, keberkahan itu akan sangat penting sekali bagi kita. Walaupun teman-teman punya pulau kapal pesiar dan sebagainya, tahunya tidak bisa makan, akhirnya diinsulin terus gitu makannya, kan rugi. Mendingan kayak kita, walaupun makan dengan kerupuk, saya makan di saung dengan gabus, waduh nikmatnya Pak Sahadi, ya alhamdulillah. Nah, yang penting gitu yang harus kita sikapi, bahwa kita insya Allah mendapat keberkahan. Hanya saja, alhamdulillahnya juga itu keluhannya bukan ke saya, keluhannya ke Mas Menteri gitu, masalahnya kan bukan ke saya. Jadi ya udahlah saya terusin aja materinya gitu, karena itu keluhan ke Mas Menteri, sementara saya juga masih disuruh gitu oleh Mas Menteri. Kalau suatu saat saya jadi Mas Menteri ya insya Allah gitu ya. Nah, hanya permasalahan teman-teman yang saya banggakan. Kita seringkali mensikapi mengenai capaian pembelajaran ini. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Dadi mengenai asesmen. Ya, saya akan bahas sedikit mengenai asesmen. Teman-teman yang seringkali barangkali mengajar di kelas merasakan bagaimana keadaan anak, kemampuan anak, sehingga suatu saat saya masuk ke ruang kelas, kan Pak Hadi sendiri tahu saya suka ke kelas gitu ya. Kalau ke kelas, anak kelas 11, 12 saya tanya, hey 15 dibagi 1/3 berapa nak? Itu jawaban rata-rata 5. Gitu. Jawaban rata-rata 5, artinya konsep dasarnya belum dapat tuh. Nah, teman-teman yang saya banggakan. Makanya nanti mungkin penting sekali asesmen. Kenapa? Ya kita tuh harus mulai dari mana kalau kita tidak tahu gitu ya keadaan anaknya. Teman-teman yang saya banggakan. Bentar ya. Nah, saya disuruh tadi mengenai ini agenda belajar kita, yaitu mengenai ATV, alur tujuan pembelajaran, kemudian modul ajar. Ini pembelajaran berbasis proyek di sekolah menengah kejuruan sebenarnya harusnya di awal itu. Mungkin tadi sudah disampaikan selintas oleh Pak, kalau nggak salah dengar tadi oleh Pak Imran ya, yang pembimbing pada saat beliau memberi sambutan, kalau nggak salah saya dengar itu, mengenai bagaimana bahwa di SMK itu harus berbasis proyek ya. Gitu. Nah ini yang mungkin teman-teman masih menjadi masalah bagi teman-teman yang notabene sampai sejauh ini masih konsep kebanyakan. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi Pak Puji sudah menyampaikan masalah profil pelajar Pancasila ya. Pasti sudah ingat sebagian. Jujur saja saya aja udah lama ya dapat materi ini tahun bulan ini, tapi di awal bulan kemarin, tapi di awal gitu. Karena di Depok kebetulan para pengawasnya sudah tidak sedikit, kemudian sebenarnya mungkin untuk saya seharusnya tidak, karena harusnya minimalnya dia masa pensiunnya 2 tahun lagi gitu. Sementara saya tahun depan udah pensiun. Tapi karena sudah tidak ada pengawas, kebetulan ada juga pengawas yang masih 2 tahun. Ayahku ayah we, ya udahlah gimana lagi. Ya walaupun dalam keadaan agak sulit bagi saya, ya cobalah mengikuti ya. Alhamdulillah bisa selesai. Oh ya, tadi siapa teman-teman yang dapat nilainya di atas 80 pada saat pretest? Ada? Atau Bu Umi pada saat awal dapat 80? Enggak, Bu Umi? Aduh, saya dapatnya separuh, Pak. Baik, teman-teman yang saya banggakan, nggak apa-apa. Karena menurut hemat saya justru di pre itu nggak usah bagus. Justru nanti di akhir. Kalau di akhir dapat di atas 95 kan udah bagus gitu kan. Tapi kalau di saya kemarin akhirnya tidak keluar. Awal keluar tapi di akhir enggak. Kan saya rugi Bu Umi. Diumpetin itu. Nah iya. Bapak terlalu bagus hasilnya kayaknya tuh. Ya. Bapak terlalu bagus hasilnya. Nggak tahu lah. Pokoknya saya basicnya cuma dapat 65 gitu awalnya.
Alah parah saya bilang nih. Dapat 65 ya namanya juga udah tuir ya, banyak yang lupanya. Teman-teman yang saya banggakan. Nah, tadi ini hanya selintas saja mengenai profil pelajar Pancasila. Lompat lagi. Nah, ini tadi Pak Pujianto ya. Pak Puji tadi udah nyampein bahwa pelajar sepanjang hayat yang kompeten demi karakter sesuai dengan Pancasila tersebut merupakan unggulan profil Pancasila. Teman-teman yang saya banggakan, tadi saya mendengar mengenai karakter, kalau nggak salah Pak Puji itu menekankan di karakter ya. Karakter itu sebenarnya ada bawaan, ada yang enggak. Arti kata sebelum apakah karakter itu bisa dirubah? Bisa. Sebelum umur 40 itu masih bisa dirubah. Contohnya, anak pada saat kecil nangis melulu gitu. Tapi kok udah gede dia kagak nangis-nangis. Itu kan udah bawaan gitu. Sementara ada yang anak diem saja. Jadi karakter itu bawaan tapi masih bisa dirubah. Hanya intinya kita ini yang banyakkan salah. Maaf teman-teman, kenapa saya menyalahin kita? Itu termasuk saya yang salah. Artinya banyak teman-teman yang tidak mengetahui gaya belajar siswa. Sehingga teman-teman itu tidak mempunyai alat untuk menilai atau melihat anak itu gaya belajarnya apa. Jadi kalau itu, lah ke si A ngajarnya audio, ke sini audio, ke sini visual, atau kinestetis gitu. Kalau kita misalnya memberikan kepada anak misalnya dia itu gaya belajarnya visual, tapi kita misalnya memberikan dengan teknis kinestetis yang gak nyambung lah gitu. Orang mau comro dikasih misro, kalau orang Sunda kan bilang begitu. Jadi kenapa ini saya maunya comro kok dikasihnya misro, jadi tidak enak gitu. Itulah seperti teman-teman yang perlu ketahui. Sehingga kenapa saya katakan lagi ini, justru di sinilah yang harus kita sikapi bahwa itu adalah kita. Guru mah tidak pernah benar, salah wae. Saya juga sama Pak, salah wae gitu kan, salah. Kenapa? Karena memang dengan keadaan anak yang 36 misalkan per kelas, gaya belajarnya pasti beda-beda dengan karakter yang berbeda-beda. Nah ini yang menjadi sulit teman-teman yang saya banggakan. Teman-teman, kemarin itu pasti teman-teman mengerjakan dalam bentuk LMS ya. Pak Sahadi LMS kan ya kemarin ngerjainnya. Nah, karena bentuk LMS, sehingga kita belajar duluan. Karena itu mungkin ada beberapa hal yang harus juga dilakukan oleh guru. Sehingga membuat modul-modul itu tujuannya biar anak-anak belajar lebih dulu. Sehingga pada saat terjadi pertemuan, tidak usah lagi menerangkan, tapi menanyakan apa yang kira-kira mereka tidak ketahui. Teman-teman yang saya banggakan, mari kita berbicara mengenai alur tujuan pembelajaran. Konsepnya alur tujuan pembelajaran. Nah, secara umum ada 2 langkah besar dalam perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran, yaitu capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah yang disusun dalam fase-fase. Bagi teman-teman yang pelatihan mungkin sudah tahu jelas fase-fase itu. Tapi bagi teman-teman yang belum pernah ikut pelatihan, apaan sih jadi fase-fase itu, jadi aneh gitu kan. Mungkin akan begitu bertanya-tanya. Lah, kita ini fase apa? Sekolah SMK ini fase apa? Oh, ternyata SMK ini fasenya posisinya kelas 10 di fase E gitu kan. Kemudian kelas 11, 12 ada di posisi fase F. Apa sih Pak fase itu? Kan begitu. Fase itu tahapan mental seseorang. Tahapan mental seseorang ini yang kadang-kadang maaf kata anak itu umurnya sudah tingkat SLTA tapi fase mentalnya masih fase mental di A atau di B gitu. Mungkin paling tinggi juga masih di E lah, jarang gitu. Fase-fase itu sudah dimiliki oleh anak. Karena apa? Karena kita
pada saat memberikan pelajaran tidak alur berpikirnya berdasarkan kurikulum yang sudah ada. Harusnya pokoknya saya menyampaikan materi ini, menyampaikan informasi ini dan sebagainya. Sementara teman-teman yang saya banggakan, contoh teman-teman, saya seringkali melihat soal-soal yang diberikan oleh guru-guru di tingkat SMK, ternyata loh ini pertanyaan ini sebenarnya apa? Pertanyaan di fase D gitu, atau pertanyaan ini ternyata ada di fase C. Nah, makanya kenapa pada saat kita di fase E dan F itu kita adu huras berbicara masalah HOTS gitu. Itu mungkin yang menjadikan mental anak agak susah. Susahnya kenapa? Karena dari dasarnya inilah yang kurang. Jadi sampai menyalahkan ada di SMP ada di SD-nya dan seterusnya. Dari SD, lah siapa yang mengeluarkan perguruan tinggi? Yang mengeluarkan Bapak Ibu dari mana? Dari perguruan tinggi. Nah kalau salah berarti salahkan juga perguruan tinggi Pak. Akhirnya begitu. Tidak ada usahanya. Teman-teman yang saya banggakan, sebenarnya fase-fase ini disesuaikan juga dengan taksonomi Bloom. Nah, teman-teman pasti sudah tahu bagaimana itu urutan taksonomi Bloom. Baik itu di taksonomi Bloom yang lama maupun taksonomi Bloom yang direvisi. Nah itu sebenarnya dasarnya sama saja dengan kemarin-kemarin, hanya kita kadang-kadang dengan kata ini jadi kebingungan gitu. Jadi fase lah, apalah. Nah kita jadi kebingungan pada itu juga dibolak-balik saja gitu. Itu yang harus kita sikapi, jangan sampai waduh apalagi ya ini, apalagi ya ini. Padahal itu juga taksonomi Bloom juga, hanya bahasanya dibuat jadi fase dan sebagainya. Teman-teman yang saya banggakan dalam tadi seperti saya katakan dalam capaian pembelajaran. Nah, dalam capaian pembelajaran ini ada 3 kan yang harus disikapinya, bahwa anak itu harus tahu kognitif, sikap, dan psikomotornya. Nah, yang menjadi permasalahan sebenarnya mungkin nanti akan disampaikan oleh yang lain, bagaimana mencapai pencapaian pembelajaran itu kalau gurunya tidak pernah berkolaborasi. Padahal dari dulu sebenarnya pada saat sinkronisasi kurikulum bukan hanya dengan Dudi, tapi antar guru juga. Jangan sampai anak-anak belajar prakteknya, taruh katalah yang berkaitan dengan listrik misalnya, ternyata dia ini diberikannya oleh guru fisikanya, misalnya malah di kelas 12, padahal pelajaran itu ada di kelas 10. Nah itu yang harus kita sinkronkan. Makanya nanti ada yang istilahnya IPAS ya, Pak Hadi ya, ada istilah IPAS. Betul, Pak. Betul. Nah, istilah IPAS itu, ya itu yang harus kita sikapi, nanti kurikulum mungkin yang akan menyampaikan hal itu. Teman-teman yang saya banggakan. Jadi ada beberapa pathway untuk menuju capaian pembelajaran disediakan pemerintah untuk digunakan sekolah, ya, digunakan oleh sekolah. Bentar. Nah, kemudian itu sekedar contoh lah, bisa diperbaiki oleh teman-teman. Kemudian penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran disusun secara menurut urutan pembelajaran sejak awal sehingga akhir suatu fase. Nah, teman-teman yang saya ingatkan kembali bahwa di kelas 10 SMK itu rata-rata pelajaran SMP. Pelajaran SMP, sehingga kita masih secara umum. Nah, untuk itulah kita nanti menyusun ulang bagaimana ini bisa diteruskan atau tidak, atau ditambahkan atau tidak. Kemudian urutannya, seperti saya katakan tadi, yang tahu kan bidangnya, jurusannya. Kalau saya misalkan ditanya, lah ini jurusan apa? Misalnya jurusan TKJ, Pak, alurnya gimana? Kalaulah saya ingat dulu bahwa di TKJ pada saat apa itu menyusun apa itu namanya pembuatan IT apa istilahnya saya lupa, sampai 40 jam gitu ya, merakit itu sampai 40 jam pelajaran. Nah, sementara sekarang kan sudah disimpelkan karena ya sifatnya juga sudah simpel. Nah, teman-teman yang saya banggakan, kemudian
alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan belajar dilakukan dari hari ke hari. Ya, teman-teman yang saya banggakan. Jadi tetap saja alur ini sesuai apa yang disusun oleh sekolah, oleh guru-guru. Jadi jangan sampai kalau dari pusat ada susunan, bukan berarti kita harus seperti itu. Menurut Bapak dan Ibu, itu berfungsi nggak, akan bisa bekerja sama nggak dengan materi yang lain? Bila mana perlu itu dirubah. Kemudian pengembangan modul ajar. Seperti RPP, jadi RPP itu sekarang udah jadi modul ajar ya. Artinya RPP-nya itu bersatu dengan modul ajar, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen siswa untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa. Kemudian perangkat ajar diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode terdiferensiasi. Nah, teman-teman yang saya banggakan, seperti saya katakan tadi, sebenarnya metode ini akan berpengaruh bila kita mengerti gaya belajar siswa. Gitu. Nah, nanti kita akan membahas mengenai capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Apa sih capaian pembelajaran? Tadi saya sudah jelaskan sebagian. Nah, capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Capaian pembelajaran terdiri dari 6 fase, A sampai F, saya katakan tadi, atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, SD, SMP, SMA, dan SMK. Fase tersebut adalah fase A, kelas 1, 2, fase B, 3, 4, fase C, kelas 5 dan 6, fase D, kelas 7 dan 9, fase E, kelas 10, dan fase F adalah kelas 11, 12. Ya, seperti yang saya katakan tadi, fase ini adalah kesiapan seseorang terhadap mentalnya, utamanya mentalnya ya. Kemudian alur pembelajaran. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur CP. Nah, teman-teman yang saya banggakan, seperti saya katakan tadi, kalau dulu ada di KTSP ya, maksud saya di kurikulum 13 revisi terakhir ya tentu tahun 2018 itu kita masih mengenal kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, capaian pembelajaran ini yang sekarang ini adalah peleburan dari itu, dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Berikutnya, nah, capaian pembelajaran adalah alur pembelajaran untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dan suatu capaian pembelajaran. Alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Nah, teman-teman yang saya banggakan, jadi sekali lagi ada kemungkinan, saya sendiri ini masih bertanya-tanya apakah ada kenaikan kelas kalau sistem fase seperti ini gitu, karena anaknya itu ternyata harusnya masih di fase pelajarannya di fase 10, kemudian ternyata dia sudah dinaikkan ke kelas 11. Tujuan pembelajaran secara kronologis, misalnya urutan pembelajaran dari waktu ke waktu, catatan penting, guru berhak untuk menyusun. Nah ini Bapak, alur pembelajaran masing-masing terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Pemerintah menyediakan beberapa set
alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan satuan pendidikan dan panduan untuk penyusunan perangkat ajar. Teman-teman yang saya banggakan, teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah kita ini sudah melakukan pelatihan, kalau tidak salah dengar tadi 11 orang sampai 11 orang guru. Artinya insya Allah nanti ke depannya kelas 11-12 mungkin sekarang juga ada yang sudah ikut mengerti tentang ini. Ini contohnya mengenai alur tujuan pembelajaran. Nah, ini fase misalnya fase A dimulai di kelas 1, tujuan pelajaran satu-satunya apa, belajar satu. Ini biasa sudah disusun oleh pemerintah ya, teman-teman. Nah, ini contoh kegedean kayaknya. Nah, contoh alur tujuan pembelajaran yang dari pemerintah. Capaian pelajaran di akhir fase ini, kalau nggak salah pelajaran matematika ya, siswa menyatakan bilangan berpangkat bulat positif sebagai perkalian bilangan bulat berulang. Ini modul 2, jam pelajaran cuma 1. Nah, nanti bisa saja mungkin modulnya dijadikan 3, jam pelajarannya jadi 2, atau dibalik, itu kan yang tahu Bapak Ibu jurusannya. Demikian ke bawahnya juga sama. Ini masih contoh gitu ya, capaian pembelajaran di akhir fase E, bla 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 terus dan sebagainya. Baik teman-teman yang saya banggakan, itu saja mengenai ATP. Nah, teman-teman yang saya banggakan, masih ada beberapa yang harus saya sampaikan, ini baru 11.30. Berikutnya mengenai alur tujuan pembelajaran. Bu Umi kebaca nggak? Halo? Bu Umi? Pak, ini belum terbuka, Pak. Maksudnya Alur tujuan pembelajaran belum terbuka? belum terbuka, Pak. Sebentar, mungkin masih proses ya. Iya, mungkin masih terbang dia. Sudah kelihatan, cuma kelihatannya masih terbuka. Ya. Masih? Belum? Oh, yang ditutup dari Bapak. Iya, Pak, gitu. punten Pak, ditutup dulu itu yang apa namanya? Windows Explorer-nya ditutup dulu, baru nanti di share screen. Oh iya ya, sorry. Yang ininya bukan? Ya, tutup dulu. Iya betul. Nah, Bapak share screen lagi ke PowerPoint yang Bapak mau tampilkan. Ya. Sebentar. Oh, harus ditutup dulu sebentar ya, Pak. Nah. Udah masuk? Belum ya? Sorry. Kenapa ya? Bentar, Pak. Saya cek. Tutup dulu deh. Ya, punten Pak. Punten sebentar ya. Punten ya, Pak. Bentar. Ya. Saya cek dulu deh ini. Nah, ini dia. Harusnya ini nih. Nah, ini udah. Dibuka dulu PowerPoint-nya yang mau ditampilkan, baru nanti share-nya baru kelihatan, Pak. Ini sebenarnya udah dibuka, Pak. Kok tadi bisa ya? Udah ya? Ya, ini lagi proses, Pak. Nah, iya, Pak. Udah. ATP ya, Pak ya? Iya.
Ya, yang ini. Sudah ya Pak, sudah bisa. Nah, ya, oke teman-teman. Ini tadi kan berbicara tujuan pembelajaran ya. Ini tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju CP. Nah ini teman-teman, ini sebenarnya tadi juga sudah disampaikan, namun demikian akan lebih jelas kalau dibacakan. Kemudian rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, ya. Seperti kita ketahui, tahapan kognitif dari belum ada mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan dimesti pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Tetapi juga mengikutkan sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, skill, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila seperti yang dikatakan tadi kepada oleh Pak Puji. Jadi semuanya itu harus selalu disertakan dalam pembelajaran itu. Sebenarnya dari dulu juga kita ini pasti dalam mendidik pasti harus disuruh ibadah lah kalau waktunya misalkan orang Islam waktunya zuhur suruh sholat gotong royong, makanya ada apa piket di kelas itu kan salah satu contoh gotong royong, kreatif, diberi kesempatan ada mading dan sebagainya, bernalar kritis dan mandiri. Memang seperti itu yang pernah kita lakukan kepada anak-anak. Jadi jangan jadi wah apalagi nih profil pelajar Pancasila, sebenarnya itu sudah semua sudah kita lakukan dari dulu. Teman-teman yang saya sih hormati. Nah, itu yang apa artinya yang harus kita teruskan. Ya, bukan diperbaharui tapi diteruskan yang sudah seperti itu. Hanya kadang-kadang punten-punten Bapak Ibu, kadang-kadang teman-teman itu lupa. Misalnya nih, Bu Umi misalnya bisa membuat aplikasi dari Excel. Sementara ibu guru yang tuir, boro-boro mukanya juga kagak ngerti gitu kan. Tidak pernah yang tua menanyakan gengsi bahwa karena dia berpengalaman mungkin seperti itu. Nah yang mudanya Pak mungkin juga tidak ada kesulitan atau apa sehingga tidak terjadi kolaborasi positif gitu. Kemudian juga yang sering terjadi pada saat misalnya diskusi kelompok itu yang sering terjadi anak-anak itu kalau di kelas yang suruh tampil itu bukan berdasarkan orangnya tapi berdasarkan kelompok. Coba dari kelompok A misalnya, yang ke depan siapa? Harusnya ditunjuk nama anaknya. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang mungkin hal-hal yang sering kesalahan yang tidak kita sengaja. Teman-teman yang saya banggakan, nah ini secara konsep tujuan belajar itu secara operasional tujuan belajar dapat memuat 3 aspek berikut ini. Misalkan kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, baik abstrak maupun konkret, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Teman-teman yang saya banggakan, sekali lagi kompetensi ini harus bisa ditunjukkan oleh siswa. Nah ini karena tidak biasa dari SD, SMP, anak itu kadang-kadang ada yang pemalu dan sebagainya, sehingga disuruh ke depan tidak berani. Kemudian usahakan untuk melihat itu ketercapaian itu menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi. Contoh, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, banyak lagi contoh teman-teman yang saya mungkin teman-teman lebih tahu, saya yakin teman-teman tuh lebih pintar dari saya.
Contohnya misalkan hukum Newton. Hukum Newton itu bila benda dalam keadaan diam akan tetap diam selamanya, kecuali ada dia melakukan aksi pada saat menjalankan reaksi pada saat ada aksi. Contoh orang mengemudi mobil misalnya kemudian menabrak. Nah pasti si supirnya yang tadinya diam dalam keadaan diam duduk, kemudian pasti dia terdorong oleh tabrakan tadi, kan jadi aksi dari itu. Nah teman-teman yang saya banggakan itu contohnya misalnya. Kemudian kontennya secara operasi komponen tujuan pembelajaran dapat muat 3 aspek kurikulum. Konten yang tadi satu kompetensi, kedua konten, yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Apa itu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperlukan dipahami di akhir satu unit pembelajaran? Kemudian pertanyaan apa yang perlu dapat dijawab siswa setelah mempelajari unit tersebut? Contoh, perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, teman-teman yang saya banggakan, saya ingat dulu pada saat pembelajaran fisika di SMP itu katanya F1 kali L1 sama dengan F2 kali L2, itu aja bunyinya. Buat apa itu? Pakai dalam kehidupannya apa gitu? Itu kita tidak disampaikan. Atau teman guru-guru matematik seperti pernah saya katakan, hukum Pitagoras, buat apa hukum Pitagoras? Kemudian dalam kehidupan dipakainya seperti apa gitu. Itu harus kita sikapi bareng-bareng. Teman-teman yang saya banggakan, konten yang ketiga adalah konsep yang ketiga adalah variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Kemudian keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Gunakan keterampilan berpikir yang bervariasi terutama HOTS. Kenapa berbicara HOTS? Karena ini di SMK, artinya di fase 10, 11, 12 gitu ya. Yang utamanya di 11, 12. Jadi kalau masih pertanyaannya memahami dan sebagainya, itu kan posisinya masih ada di luar. Contoh, menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab utamanya, di mana untuk bisa menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan, peserta perlu mengetahui, memahami, mengaplikasikan materi. Nah, teman-teman yang saya banggakan, mungkin teman-teman juga, kalaulah tadi tidak salah dengar, masih sumber buku sumbernya masih 1 atau 2. Nah, sekarang ini teman-teman sudah bisa mengambil dari link-link yang berkenaan dengan materi Bapak dan Ibu, tergantung pelajaran yang diampunya. Demikian teman-teman mengenai konsep tujuan pembelajaran. Nah, ini menjelaskan hukumnya ini saya sudah tadi sampaikan. Baik teman-teman, itu mungkin mengenai tujuan pembelajaran. Dan dulu. Baik teman-teman, ini kayaknya kalau ngomong dulu juga haus nih Bu Umi. Jadi akan sangat bagus kalau misalkan ada yang mau menanyakan dulu deh, gimana Bu Umi aja, monggo. Baik, siap Pak. Kita biasanya tatap muka ya Pak, jadi jawab gitu ya. Iya. Atau ada yang mau di chat aja, kalau yang nggak mau ini chat aja, Baik. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh silahkan isi kolom chatnya untuk pertanyaan yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Atau kalau yang ingin menanyakan langsung bisa raise hand ya. Bapak Ibu bisa klik reaction, kemudian pilih raise hand. Nanti kami bisa melihat siapa di antara Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Kalau yang ingin di konsep dulu, silahkan dibuat pertanyaannya lewat kolom chat. Nanti kita sampaikan ke siapa Pak. Tadi Pak Nanang, siapa tuh yang nyanyi itu? Dia Pak Sansan, Pak. Oh iya, betul. Sansan.
Minta dinyanyikan lagi, Pak. Enggak, dia raise hand. Dia ada. Ya, oke. Pak Sansan? Berarti bisa langsung bertanya ya, Pak? Oke, udah ada yang udah bisa ya? Silakan Pak, silakan. Silakan disampaikan pertanyaannya Pak Sansan. Terima kasih Bu Umi, waktunya dan kesempatannya Pak Haji Dadan. Punten, bukan mau nyanyi lagi, mau nanya ini, Pak. Easy going. Going ya. Pak Haji Dadan begini, kemarin waktu saya kebetulan salah satu termasuk yang ikut pelatihan 10 hari, ya. Dijelaskan katanya capaian pembelajaran disingkat CP itu sudah ada redaksi dan narasinya dari pusat. Jadi itu adalah merupakan satuan daripada keterampilan, pengetahuan dan sikap, termasuk KIKD dilebur menjadi capaian pembelajaran. Nah, pertanyaan saya, apakah semua mapel termasuk jenjang fase F kelas 11 dan kelas 12 itu sudah ada bentuk bakunya? Termasuk pelajaran bahasa Sunda nih kayaknya agak sedikit susah, Pak. Punten. Atur nuhun, Pak. Ya, Sami, Pak. Kebetulan sepengetahuan saya, nggak tahu lah kalau ada yang baru. Ya. Sepengetahuan saya sampai hari ini belum semua mata pelajaran Pak ada, Pak. Gitu. Jadi kalau Bapak nanyain ada semua, ya belum semua. Kemudian apakah itu kan hanya contoh sebenarnya, boleh kita susunan itu bisa kita robah Pak, boleh-boleh saja gitu ya. Itu kan hanya sekedar contoh. Jadi kita maunya begini ya silahkan. Cuma jangan sampai tidak ada nanti indikator yang jelasnya sehingga secara administratif lah dapat dipertanggungjawabkan gitu. Gitu ya Pak ya, oke? Gimana Pak Sansan? Jawaban dari Pak Haji. Cukup, alhamdulillah, makasih Pak Haji. Ya. Baik, terima kasih Pak Sansan atas pertanyaannya. Apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan? Boleh raise hand atau kalau ingin dikonsep dulu boleh dituliskan di kolom chat. Nanti kami akan sampaikan kepada Pak Haji. Baik. Kalau enggak saya lanjutin ya. Ya, apakah Anda lanjut dulu Bapak? Silakan Pak Haji. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya masih ada beberapa yang harus saya sampaikan. Di antaranya yaitu prinsip, prosedur, alur, tujuan perjalanan ya. Ini prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, proses penyusunan alur tujuan pembelajaran. Baik, ada 7 prinsip Bapak dan Ibu yang dalam menyusun alur tujuan, yaitu prinsip itu sederhana dan variatif. Di sini udah ada kalau nggak salah. Sederhana dan informatif ya. Perumusan belum share screen ya? Oh, belum masuk ya? Belum, Pak. Ampun, sorry. Oh ya. Barusan tuh. Maaf ya. Ya, sudah mulai. Ya, sudah Pak, sudah ada. Oke. Ya. Prinsip penyusunan tujuan pembelajaran ya sederhana dan informatif. Yaitu perusahaan dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna pembaca. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan istilah atau terminologi yang umum dan tidak bermakna ambigu atau tafsir ganda. Untuk penggunaan istilah khusus, penulis dapat menyertakan penjelasan secukupnya dalam bentuk glosarium. Nah, teman-teman, seperti kita ketahui sebenarnya kalau KKO itu kan tidak ini ya, tidak sulit dalam pengertian bisa dipahami oleh semua pihak. Jadi bahasanya jelas gitu. Jangan sampai multitafsir. Multitafsir ini yang akan membuat orang bingung jawabnya. Kemudian esensial dan kontekstual, memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar dan penting, yakni kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Selain itu juga mempertimbangkan penyediaan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan, dan bermakna.
Teman-teman yang saya banggakan, tadi seperti dikatakan Pak Puji, anak itu ada karakternya itu ada introvert, ada extrovert. Misalnya ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Nah, ada orang yang misalnya nih, Bu Umi kan suka selfie, selfie di mana aja gitu kan. Nah, itu kan berarti orangnya terbuka lah paling tidak, ditanggapi dan sebagainya. Tapi ada orang juga yang tidak bisa seperti itu, malu saya dipoto dan sebagainya dan sebagainya. Nah, teman-teman, hal-hal serupa itulah yang harus kita ketahui gitu ya. Dan harus kita terapkan kepada anak, anak ini tipenya seperti ini gitu. Jadi harus tahu karakter anak itu seperti itu. Sehingga bagaimana anak itu bisa dikembangkan supaya rasa malu dalam pengertian yang positif kenapa tidak dimunculkan kecuali hal-hal yang negatif ya. Jadi ini positif nih orang selfie apa positif enggak ya tergantung. Kalau dia mau jadi foto model barangkali ya kenapa tidak dikembangkan seperti itu dan sebagainya. Kemudian berkesinambungan teman-teman yang saya hormati, kesinambungan ini tentu saja penting karena kalau kita lagi makan misalnya dipotong aja nggak enak gitu. Jadi sebaiknya sampai tuntas sampai kita selesai makannya. Nah, ini juga dalam materi juga demikian. Jadi antar fase sehingga kenapa kalau di Indonesia kita harus belajar 12 tahun seperti itu. Nah, jadi berkesinambungan antar fase dan antar tujuan belajar saling terkait dan merupakan capaian secara runtut, sistematik, dan berjenjang untuk memperoleh capaian belajar yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Penyusunan dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Nah, ini teman-teman yang saya hormati, inilah makanya kita selalu berkolaborasi gitu. Jangan sampai justru tidak berkolaborasi sehingga pada saat sekarang misalnya si guru IPA harus mengajar mengenai TKJ apa yang bisa disampaikan dalam materi itu yang nyambung dengan TKJ. Jadi demikian juga bahasa Inggrisnya harus bahasa Inggris untuk TKJ. Dan itu perlu terjadi kolaborasi. Kira-kira materinya apa ya sehingga bisa nyambung dengan guru-guru yang mengajar produktifnya. Berikutnya, pengoptimalan tiga aspek kompetensi. Pengoptimalan tiga aspek kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berjenjang selaras dengan tahapan kognitif. Mengingat, memahami, dan seterusnya. Kemudian pengoptimalan juga dilakukan pada pertumbuhan kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Nah, serta P3, beriman, bertakwa ya, profil pelajar Pancasila ya. Ya, ini pasti harus dari dulu juga sudah jalan. Hanya ya tadi, apakah kita mau mensikapinya dengan baik atau tidak. Contoh, teman-teman misalkan ada anak-anak yang membuli temannya dibiarkan, itu mah ada iseng. Ya iya, jangan iseng gitu. Kata yang buat menyakitkan orang, ngebully misalnya, itu harus diingatkan oleh kita. Itu mah bukan urusan saya, itu mah urusan kesiswaan. Tidak boleh berkata seperti itu. Kita ini guru dan terus memberikan hal-hal yang positif gitu. Nah, teman-teman yang saya banggakan, misalkan ada si anak dalam pelajaran matematik minjem terus penggaris. Nah, itu jangan sampai dibiarkan. Kemudian yang ngasih minjem juga jangan dibiarkan juga. Kok kamu ngasih pinjam terus sehingga seorang itu tidak bisa mandiri. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah merdeka belajar. Prinsip utama penyusunan ATP adalah pemahaman istilah merdeka belajar. Antara lain, merdeka siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Kedua, memfasilitasi dan menginspirasi kreatif siswa dengan mempertimbangkan keunikan individualnya, ya, kecepatan belajar, gaya, dan minat. Kemudian mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Teman-teman yang saya banggakan,
Teman-teman seringkali mungkin kalau saya kan coba tolong itu dibacakan atau ini kalau pada saat saya memberikan IHT maksudnya memang harus melibatkan yang lain gitu. Jangan kita kalau kayak sekarang kan sendiri ya Bu. Jadi kalau langsung lebih enak sebetulnya. Nah teman-teman demikian juga anak-anak sekarang kan lebih pintar. Jadi kalau misalnya disuruh membuat PowerPoint materinya disuruh dicari, lah itulah seperti itulah kira-kira sehingga anak juga tetap akan menjadi menjadi dirinya sendiri dalam pengertian dia mau mencari, iya Pak mau mencari tugas yang ada juga dibaca. Nah itulah bagaimana kita mungkin memotivasi. Demikian teman-teman. Kemudian operasional dan aplikatif. Rumusan AT visualisasikan dan mendeskripsikan proses penelitian dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Nah, teman-teman yang saya banggakan karena bahasa aja yang membuat kita menjadi agak riskan. Wah, ATP lah sekarang dan sebagainya. Teman-teman juga biasanya sudah membuat modul itu walaupun mungkin apakah modul itu sudah sesuai syaratnya dan tidak walau alam ya. Kemudian adaptif dan fleksibel sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakter siswa, dan kesatuan pendidikan serta pendidikan, alokasi waktu dan relevansi antar mata pelajaran serta ruang lingkup pembelajaran yakni intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, teman-teman yang saya banggakan, sekali lagi kita harus bekerja sama dalam hal ini antar mata pelajaran. Oke, itu 7 prinsip tujuan pembelajaran. Jadi, apa saja? Nah, ini teman-teman. Yang perlu diingat dalam alur tujuan pelajaran. Perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pelajaran berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan teratur. Penggunaan kata kerja operasional dalam rumusan tujuan pembelajaran memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau kegiatan aktivitas pembelajaran yang tentunya sangat terkait dengan pemilihan materi ajar dan jenis evaluasi pembelajaran baik formatif maupun sumatif. Baik teman-teman, saya yakin hal ini teman-teman sudah sering saya sampaikan mengenai indikator ini dalam setiap IHT saya selalu mengingatkan ini bahwa indikator ini penting untuk kita pahami, disesuaikan dengan KD-nya, dengan kegiatan kompetensi intinya. Jadi menurut saya ini hal yang yakin teman-teman lebih banyak baca harusnya dibanding saya mengenai indikator. Oke, ini. Nah, prosedur penyusunan tujuan pembelajaran ya melakukan analisis capaian pelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan dan sikap. Ada 6 fase CPS seperti Bapak Ibu ketahui, kita ada posisinya di fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 12. Nah, kemudian yang kedua, identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai serta dididik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Sekali lagi seperti saya katakan, Bapak dan Ibu jangan merasa terpusing dengan istilah fase ini. Kemarin itu sebenarnya nggak usah dipusingkan dengan ini. Yang terpenting kita ingat, oh ini harus terakhirnya ini. Yang tahu siapa? Ya sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Ketiga, melakukan analisis setiap elemen dan atau sub-elemen profil pelajar pasca yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Ada 6 dimensi seperti yang telah dikatakan tadi oleh Pak Puji ya mengenai profil pelajar Pancasila. Berikutnya, yang keempat, berdasarkan definisi kompetensi ini, di akhir fase, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan yang berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Teman-teman, hal ini juga menurut hemat saya teman-teman selalu melakukannya. Kecuali kalau teman-teman selalu melakukan copy paste dari RPP dari yang lain atau mendownload dan sebagainya. Pasti akan jadi, aduh ngapain lagi gitu. Padahal itu juga kalau teman-teman suka melakukannya. Yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pelajaran secara linear. Sebagaimana urutan kegiatan belajar dilakukan dari hari ke hari. Keenam, tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup dan materi utama. Ketujuh, berdasarkan perumusan tujuan pelajaran, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Contoh TP untuk mencapai suatu kompetensi pengetahuan 90 menit, keterampilan 480 dan sikap 120 menit. Itu sekedar contoh saja waktu yang ditentukannya. Baik teman-teman yang saya hormati, insya Allah teman-teman nanti membaca di tempatnya untuk materi ini, karena selintas ini tentu saja belum tentu bisa terpahami secara utuh. Teman-teman yang saya banggakan, masih ada 30 menit waktu saya di acara ini. Masih ada kurang lebih sebenarnya masih ada 2 PowerPoint yang harus saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak jenuh mendengarnya. Teman-teman yang saya banggakan, sebenarnya saya kemarin udah nyiapin ini tapi lupa lagi nyimpannya di mana ya. Apa namanya? Ice breaking, tapi saya lupa nyimpannya di mana gitu. Karena bentuknya saya ngambilnya dari YouTube gitu. Jadi ngambilnya dari YouTube, saya lupa nyimpannya di mana gitu. Kadang-kadang ya itulah namanya juga udah mulai PDIP gitu. Penurunan daya ingat perlahan-lahan. Baik, teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah kita ini sudah sering melakukan itu. Cuma terkadang kita sekali lagi terkecoh oleh kata-kata atau redaksi-redaksi yang aduh ini kok jadi sulit pas dibaca lagi. Saya juga baru lagi baca ulang nih, udah lama saya kan baca ulang. Oh itu ternyata sama-sama aja kalau menurut saya, aja sekarang redaksinya yang berbeda, gitu, redaksi yang berbeda, padahal tinggal balik-balikin aja. Apalagi teman-teman yang notabene pekerjaan harian gitu kan, pekerjaan keseharian. Jadi jangan di Pak Puji jangan wah hese iya nggak usah begitu, guys isi going saja gitu. Membuat modul paling ya itu memang Pak Sahadi seperti kita ketahui bersama bahwa teman-teman itu ada yang pintar membuat redaksi, ada yang enggak. Nah yang tidak biasa bekerja pada saat membuat redaksi kesulitan. Nah ini yang membuat modul itu kan berbicara redaksi sebenarnya gitu. Jadi oh itu gimana? Pokoknya saya bekerja gini-gini. Sok buatkan dalam kalimat hese karena nggak biasa. Gitu. Baik teman-teman yang makan di tempat saya azan nih. Saya stop dulu sampai adzan berhenti ya. Nggak apa-apa Bu Umi. Baik, siap Pak. Kita dengarkan azan zuhur dulu. Di sini juga menjelang azan zuhur ya Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, kita jeda sejenak untuk mendengarkan azan zuhur. Sambil jeda sejenak, kami sampaikan bahwa materi yang disampaikan oleh pemateri 1 dan 2 nanti akan kami kirimkan copy filenya sehingga Bapak Ibu yang mungkin tidak sempat mencatat nanti tetap bisa mendapatkan materi tersebut. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin tadi menanyakan apakah file ini nanti akan kita share ke Bapak Ibu, insya Allah ini semua materi akan kita share kepada Bapak Ibu semua. Baik, azan zuhur di wilayah Depok dan sekitarnya sudah selesai dikumandangkan Pak. Oh ya. Baik teman-teman, itu saya di chat ada lembar tugasnya ya nanti, tapi belum semua nih, baru 1. Nanti apa itu namanya dikerjakan pada saat asinkron ya Bu Umi ya. Siap. Mungkin di Bu Umi sudah ada juga, tapi takut teman-teman nanti kesulitan nanti untuk tugasnya ini
saya kirim, atau nanti di Bu Umi juga diminta lagi adalah insya Allah. Nanti kita koordinasi aja ya Pak. Sekarang Ya. Baik teman-teman yang saya banggakan, barusan tuh sudah 4 ya, tinggal 2 lagi nih kerjaannya. Harus beres dalam 12.30. Wah. Baca nggak? Ya, sudah muncul Pak, modul ajar. Modul ajar. Kalau dibesarkan, biar apa? Ya, mantap Pak. Ya, mau dibesarkan aja. Dari tadi saya tuh baca besarin apa enggak gitu, tahu sama aja. Bukan ininya deh, saya nggak kelihatan ininya, kecamatannya kacau. Ini nggak kelihatan anak panahnya Pak, maju mundurnya. Setelah terus pakai itu aja Pak, pakai apa namanya yang di keyboard Pak, tanda panah. Oh ya, siap. Oh ya, oke. Ya, modul ajar ya. Ini agendanya modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, prosedur penyusunan modul ajar. Oke, konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Jadi kita akan membicarakan ini di saat ini. Konsep modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Teman-teman yang saya banggakan ini yang menjadi kadang-kadang menjadi beban kita, aduh Pak, dan gimana saya tidak tahu itu menarik atau tidak. Paling tidak kita harus sedikit percaya diri. Lah percaya diri bukan sedikit, harus banyak gitu ya. Bahwa ini menarik lah menurut saya gitu. Nah itu yang harus kita sikapi. Sehingga kalau tidak pernah kita mencoba akan menjadi sulit. Tapi kita coba dulu, begini. Mungkin nanti ada masukan dari anak, dari teman, dan sebagainya. Itu masukan itu harus kita sikapi gitu. Jadi kalau misalkan ini bagus nih kayaknya bener karena teman, udah masukkan gitu. Modulnya nanti dirubah lagi, diperbaiki lagi dan sebagainya. Kemudian modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pelajaran. Pelajaran dengan profil pelajaran sebagai sasaran. Jadi ujung akhirnya harus menjadi profil pelajar Pancasila itu intinya. Kemudian teman-teman ketahui bahwa saat ini mungkin secara keilmuan anak-anak kita itu sebenarnya lebih pintar kalau dia mau membaca, mau men-searching dan sebagainya, sehingga apa-apa yang kita berikan kepada mereka, konsep-konsep yang ada diberikan kepada mereka, sebenarnya sudah ada gitu ya, sudah ada, banyak yang sudah ada. Jadi tinggal, kalaulah kita tinggal menunjukkan link-linknya saja ke anak-anak. Seperti Pak Puji katakan, jangan hanya satu buku sumber gitu. Jadi boleh saja di tempat yang lain. Modul ajar sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Teman-teman, memang seperti kita ketahui bahwa kita mendidik itu bukan untuk saat ini saja, tapi untuk kalau bisa berpikirnya sampai ke 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Kira-kira menjadi apa anak kita. Nah, harus tergantung daripada passion dianya. Dia passionnya apa sih sebenarnya? Itu kita harus tahu. Kemudian, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses belajar lebih menarik dan bermakna. Ya, kita coba saja dulu ya, teman-teman. Komponen modul ajar, guru dalam satu pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Ya. Di sini kan ada informasi umumnya dalam modul itu, identitas sekolah, kompetensi awal, produk Pancasilanya apa, sarana dan prasarannya apa, target peserta didik, model pelajaran yang digunakan. Di kompetensi, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Nah, lampiran-lampiran ini mungkin yang harus kita sikapi. Nah, teman-teman yang saya banggakan, seperti saya katakan tadi, terkadang teman-teman itu masih ada yang belum mengerjakan pengayaan.
maaf karena pengadilan maksud saya adalah remedial teaching. Jarang sekali yang ada adalah remedial test. Yang sering terjadi yang saya lihat adalah remedial test. Remedial teaching padahal harusnya terlaksana bila anaknya itu lebih dari 50% belum menguasai. Ya, jadi disatukan saja kelas A dengan kelas B, kelas 11A dengan 11B kalau materinya sama. Coba disikapi itu. Nah, kemudian modul ajar dilakukan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Ya. Jadi bisa ditambahkan, dilampirkan apa kira-kira nanti yang perlu ditambahkan. Oh, menunggu. Karena secara konsep masih banyak orang yang menyampaikan konsep-konsep kalau itu sekiranya memang akan mendukung terhadap materi itu, kenapa tidak? Nah, komponen modul ajar. 1. Informasi umum. Informasi umum tentang modul ajar dikembangkan dari nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Jenjang sekolah, SD, SMP, SMA, SMK, kelas. Alokasi waktu, penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Teman-teman yang saya banggakan, ini kenapa SMA, SMK-nya enggak, karena ini asalnya dari guru penggerak awalnya itu gitu ya. Kemudian dirubah jadi SMK PK gitu seperti kita. Itu informasi umum. Kemudian ada kompetensi awal, adalah pengetahuan dan atau perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Nah, teman-teman yang saya banggakan. Jadi ada tes diagnostik yang harus kita lakukan untuk masing-masing mata pelajaran. Sehingga kita mengetahui di mana basicnya, kira-kira berapa modul yang harus kita siapkan untuk itu dan berapa lama waktunya. Nanti dalam penyusunan struktur kurikulum yang akan dibicarakan atau di praktek Bapak Ibu. Berikutnya, profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat terjadi dalam konteks atau metode pembelajaran. Baik teman-teman yang saya banggakan, kalau saya lebih cenderung, apalagi kalau misalnya kita pada saat BDR ya, belajar daring itu harusnya anak-anak itu pada saat di awal mau itu pakai Zoom maupun pakai Gimit gitu, perlu dilihat dulu wajahnya, jangan sampai dia misalkan masih pakai kaos, masih tiduran. Pak ada buktinya mana absen? Absen ya gampang gitu kan. Teman-teman yang saya banggakan, jadi pada saat di awal itu harus diawali dengan melihat, oh dia udah siap belum belajar, dipakai seragam lah walaupun udah di rumah gitu. Teman-teman juga harus dicek lagi di akhir, karena saya seringkali ke sekolah dan melihat Zoom itu ternyata asal muridnya 30 turun tinggal 12 orang gitu kenyataannya pada saat akhir ini. Kenapa sebenarnya pada kemana anak-anaknya? Nah perlu oleh sebab itu perlu koordinasi dengan orang tua. Makanya Pak harus ada pembelajaran parenting sebenarnya yang harus disampaikan kepada orang tua, karena orang tua siswa-siswa kita belum tentu dia pendidik, jadi tidak ngerti bagaimana harus mendidik anak. Nah, kemudian diteruskan lagi di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu dicolok seluruhnya, namun dapat memilih profil Pancasila yang sesuai dengan kegiatan belajar dalam modul ajar. Ya, demikian teman-teman. 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dalam seluruh mata melalui terlihat di dalam materi pelajaran, pedagogi, kegiatan proyek, atau asesmen. Setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur di profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan. Oke. Sarana prasarana merupakan situs dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana menunjuk pada alat dan bahan yang digunakan. Sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ya teman-teman, ini yang tadi saya katakan dengan link-link yang harus kita buat kalau sekiranya kita juga membutuhkan itu, kemudian anak-anak pasti membutuhkan karena dia harus lebih pintar dari kita. Itu teman-teman yang saya banggakan. Oke, terusnya target peserta didik. Peserta didik yang ditarget itu peserta didik reguler, tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi.
peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya misalnya dengan audio, kesulitan dengan bahasa dan matematika. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan tadi, peserta didik dengan tinggi mencerna dan memahami dengan cepat, mampu membaca keterampilan berpikir atas tinggi HOTS dan memiliki keterampilan memimpin. Baik teman-teman yang saya banggakan, sekali lagi, terkadang kita lupa bahwa anak didik itu menghafalnya banyak, tidak berbeda dengan bapak dan ibu yang mungkin hanya mengajar 1-2 mata pelajaran. Tapi mereka itu 1 tahun itu mungkin 14 mata pelajaran. Sehingga kalaulah di BDR ini, waduh tugas saja terus ya, karena hampir semua guru memberikan tugas dan tidak terjadi kolaborasi. Bisa katakan tadi, itu ngasih tugas enggak. Jarang-jarang ketemu seperti itu untuk membicarakan bagaimana keadaan siswa kalau sifatnya tugas terus dengan tidak terjadi kolaborasi. Sehingga si A ini 14 dalam seminggu udah dapat dibayangkan oleh bapak dan ibu tugasnya. Berikutnya, model pembelajaran merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, jarak jauh dalam jaringan, pembelajaran jarak jauh luar jaringan, dan blended learning. Baik teman-teman yang saya banggakan, insya Allah kesemuanya ini telah Bapak Ibu lakukan baik keseluruhan maupun sebagian. Kemudian ada kedua komponen inti pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nanti dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari. Contoh, kalimat pemahaman bermakna manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai satu tujuan. Oke. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan abad itu contoh-contoh kalimat pemahaman yang bermakna. Pertanyaan pemantik, contohnya pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk merasa ingin tahu dan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pelajaran. Contoh pada pembelajaran menulis cerpen, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sesuai apa yang buat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu lakukan? Kamu usulkan. Kemudian D, kegiatan pembelajaran. Turutan kegiatan pembelajaran tidak dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kegiatan belajar itu secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang disediakan, meliputi 3 tahap, pendahuluan, inti, dan penutup dari metode pembelajaran aktif. Oke, Bapak dan Ibu. Kemudian asesmen, teman-teman nanti akan mendapatkan asesmen, kalau nggak Pak Dadi yang ngasih ini. Ukur capaian pembelajaran di akhir kegiatannya, saya lewatin aja. Kasih asesmen. Pengayaan dana medial, kegiatan pembelajaran yang lebih ya. Ini sebenarnya sudah seringkali saya sampaikan pada saat kita sebelum terjadi WFH ini. Ketiga, lampiran. Nah, tadi lampiran lembar kerja ini yang perlu mungkin lembar kerja peserta didik, lembar kerja sesuai ini juga untuk peserta didik, bukan guru, dan dapat sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non reguler. Ya, ini mungkin untuk sebenarnya ini kecenderungannya awalnya CP ini ada di perguruan tinggi sebenarnya gitu. Kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sepantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk dalam bahan materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Oke, teman-teman yang saya banggakan, seperti halnya kita kemarin pelatihan itu makanya dalam bentuk LMS ya, Learning Management System, sehingga apa itu namanya kita bisa mempelajari sebelumnya kira-kira apa gitu. Demikian juga teman-teman juga bisa nanti mencari apa materinya untuk disampaikan kepada anak didik. Glosarium ya berupa istilah-istilah ya, misalnya suatu bidang secara alfabetikal ya, teman-teman sering melihatnya di glosarium. Daftar pustaka ya tahu sendirilah apa yang kita jadikan referensi untuk modul kita. Nah, teman-teman itu tadi komponen yang ada dalam modul ajar. Sampai jumpa. Oke. Baik teman-teman yang saya banggakan.
itu masih ada kurang lebih 11 menit lagi untuk materi saya. Mudah-mudahan terkejar Bu Umi ya. Rasanya berdosa kalau tidak tersampaikan gitu. Iya Pak, siap. Ini ada 11 menit lagi, ini ada satu file lagi. Sebenarnya ada file yang langsung semua, tapi akan lebih sulit teman-teman memahaminya dibanding kalau saya kasihin yang satu file semua cakupan gitu akan satu. Walaupun nanti mungkin ada pembimbingan dari teman-teman yang kemarin Sudah pelatihan ya Pak? Ya udah pelatihan, karena kalau selewat begini Pak Bu Umi, jujur saja itu akan sangat sulit gitu. Apalagi kalau tidak berkolaborasi, pasti deh. Saya sendiri kemarin sampai jam 10 ngerjain sendirian lagi di rumah. Aduh, ya udah lama nggak ngajar, harus ngerjain yang ginian kan repot gitu jadinya. Kalau yang ngajar mungkin nggak begitu, tapi bagi saya yang sudah 20 tahun lebih saya tidak mengajar kan gitu. Bapak kan generasi milenial. Iya. Jadi agak riskan saya dari tahun 2000 sudah tidak mengajar gitu. Ya. Nah, baik, satu lagi teman-teman ya, mohon izin dulu teman-teman untuk menyampaikan satu lagi di file saya yang terakhir nih mengenai prinsip. Baik teman-teman yang saya banggakan, mudah-mudahan sudah terupload belum? Ini yang modul ajar ya Pak? Yang bukan yang ya prinsip penyusunannya Bu. Ya betul. Jadi prinsip penyusunannya, tapi ini mengenai prinsip penyusunan ya. Oke. Nah, teman-teman yang saya banggakan ini mengenai prinsip penyusunan pengembangan modul ajar, perbedaan tingkat pemahaman. Karakteristik prinsip setiap fase, jadi harus tahu juga fasenya. Seperti saya katakan tadi, pose itu akan sesuai dengan pola pikir pada umur berapa dia gitu. Kemudian perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak atau gap antar tingkat yang bisa terjadi di setiap fase, betul. Melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik ya. Ya. Jadi kalau Pak Puji katakan orang matematikanya sekian kok dimarahin, kalau sejauh dia sudah berupaya kemudian tidak mampu, mungkin passion dia bukan di situ gitu ya. Jadi passionnya dia bukan di situ, jangan terlalu dipaksakan juga gitu, tapi di yang lain dia harus punya passionnya apa. Kemudian melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap itu unik, bahwa belajar itu harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal. Dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Teman-teman yang saya banggakan, banyak teman saya yang cerdas-cerdas, pintar-pintar, tapi karena dia interaksinya kurang gitu, sehingga tidak bisa muncul ke atas gitu. Sehingga mungkin tidak ada kesempatannya untuk sampai dia bisa mengekspresikan dirinya yang terbaik hanya karena secara akademis dia pintar, tetapi sosialnya dia kurang bagus. Jadi banyak orang yang berhasil bukan karena akademisnya bagus, tapi lebih cenderung bagaimana dia berinteraksi dengan yang lain. Nah, tingkat kemampuan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dioleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Ya, teman-teman yang saya banggakan, seringkali kita menemukan si anak ini secara akademis jelek, tetapi tahap dalam melewati masalah dia lebih mudah karena mungkin dia hidupnya secara ekonomi sulit, ternyata bisa melewatinya. Oke, 4 kriteria yang dimiliki oleh ajar, esensial, menarik, bermakna, menantang. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian ini saya cepatnya saja, kemudian relevan dan kontekstual. Relevan itu memang sesuai dengan yang ini ya, dengan yang dibutuhkan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, dan recognize-nya itu benar-benar terlihat gitu. Kemudian berkesinambungan itu barangkali yang ini penyusunan mengenai proses penyusunan modul ajar ya. Guru pada saat penggambar ajar dapat mengikuti langkah sesuai dengan infografis di samping. Nah, nanti Bapak dan Ibu baca aja deh, ya pasti ada di buku. Kemudian hasil yang didapatkan di tahap 6 ya, tahap evaluasi dan tindak lanjut juga untuk tahap 1, menganalisis kondisi dan kebutuhan. Teman-teman itu yang terkadang kita males melakukan evaluasi itu, apakah sudah berhasil atau tidaknya. Kemudian hanya walaupun
dilihat hanya berdasarkan hasil kognitifnya saja, sementara yang lainnya kurang diperhatikan, dan terutama dalam sikap jarang terlalu diperhatikan apakah itu sesuai belum. Nah, itu teman-teman yang sekiranya perlu diingat nih pada ATP dan modul ajar, materi bersifat pedoman atau petunjuk praktis bagi guru, sekolah, atau stakeholder dalam mengembangkan ATP dan modul ajar. Teman-teman yang saya banggakan, modul ajar ini itu harus bisa dibaca oleh semua, karena kalau di luar negeri ataupun di kita seharusnya Pak Sahadi, kalaulah tidak salah itu di pembelajaran di PK itu guru tamu sampai 50 jam minimalnya gitu kan. Nah, itu artinya itu juga harus bisa dibaca oleh guru tamu itu, materinya itu gitu. Makanya kenapa pada saat pembuatan kurikulum di sekolah harus ada DUDI, karena ya tadi termasuk modul ajar nanti yang harus kira-kira dibahas bersama. Guru sekolah atau stakeholder dapat menggunakan referensi lain yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan peserta didik. Pada panduan ini menekan pada konsep, prinsip, dan prosedur dalam mengembangkan ATP dan modul ajar. Materi atau bahan ajar, guru dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan kondisi sosial, budaya, kemampuan serta tingkat ekonomi masyarakat sekitar. Oke, teman-teman yang saya banggakan, 3 menit lagi waktu saya ternyata tersisa. Nah, teman-teman, saya yakin, seyakin-yakinnya, teman-teman tidak puas, dan memang saya bukan alat pemuas bumi ya, kata Pak Dadi kan seperti itu. Namun demikian, insya Allah teman-teman yang saya banggakan, modul ajar misalnya yang gimana, contoh ada di saya juga ada modul ajar, contohnya ya kemarin ya kita kurunyian, saya juga aduh capek gitu. Nah, teman-teman yang saya banggakan, insya Allah nanti kalau ada kesulitan kita sharing saja. Kemudian insya Allah kalau ada kesempatan saya ke Depok, pingin sih udah lama nggak ke Depok. Habis pas harinya nggak ada ini sih. Nggak ada. Iya. Tapi Bapak nggak dipanggil ya Pak ya? Ya. Itu kayak awal pakai brimob. Nggak pakai ini apa kemarin kan mau ke Depok tapi saya bilang tuh kondisi saya nggak bagus. Iya. Nggak jadi. Kemudian saya kan masih PPKM, malu kalau salah kalau hari ini kan terakhir ya PPKM itu hari ini. Mudah-mudahan besok bisa ke Depok, bisa ngopi. Amin. Yang penting bisa ngopi. Ya, siap. Baik teman-teman yang saya banggakan, ini ada satu lagi 2 PR lagi yang harus dikerjakan, dan mungkin di bumi juga ada. Cuma paling tidak saya akan memberikan juga ke teman-teman 2 PR ini tugas. Kalau nggak salah itu ada di tugas berapa ya? Adanya di tugas 67 kalau nggak salah Pak Bu Umi. Kalau Bu Umi ini pasti itu ada posisinya di apa? Ini kalau nggak salah saya ini mana dia? Ini satu tadi. Dan ini lagi. Ya setuju apa? Nah, ini. Oh, itu tugas 7. Oh, jadi 2 tugas 7, seharusnya 1. Sorry, ini tugas 7 1, kemudian mungkin 1 tugas 6-nya yang belum nih. Ntar tugas 6-nya ya, teman-teman. Itu lagi. Nanti dikerjain sama Bu Umi. Siap Pak. Saya ngerjain sendiri Pak. Bersama-sama kan udah bahasanya udah berkolaborasi, harus selalu berkolaborasi kita gitu kan. Nanti harus selalu berkolaborasi. Seperti saya katakan tadi, kita kan mungkin berbeda generasi gitu lah ya. Beda generasi, jadi yang merasa pintar di IT, tolong dibantu. Bagi yang belum, bukan selalu kita selalu minta bantuan. Kita juga sambil belajar sedikit-sedikit. Jangan sampai ini ada yang muda, juru aja yang muda, gitu kan tidak bagus juga. Baik teman-teman, 12.30 persis gitu ya. Di laptop saya, entah kalau di laptop Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata sikap saya yang kurang berkenan. Mudah-mudahan semuanya itu
menjadi pembelajaran bagi saya sendiri ya. Kemudian juga teman-teman, insya Allah saya yakinnya bahwa teman-teman itu merupakan orang-orang yang hebat. Dan mudah-mudahan Pak Sahadi juga ditunjang oleh teamwork yang bagus. Karena ini perlu teamwork Pak yang bagus untuk menjadi sekolah ini. Karena kita harus menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah sekitarnya, minimalnya kan begitu. Jadi tunjukkan bahwa kita, anak-anak kita, apalagi yang angkatan ini, pas lulus itu kalau tidak berwirausaha, ya bekerja, gitu kan. Walaupun misalkan cuma 5% atau 10% yang melanjutkan, nggak masalah. Tapi yang terpenting dia berusaha atau bekerja. Walaupun yang dapat PK-nya itu sebenarnya mungkin yang TKJ ya, Pak. Tapi kan diharuskan dua-duanya mengikuti gitu kan Pak Sahadi kalau nggak salah seperti itu oleh provinsinya seperti itu. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila ada kata kurang berkenan. Dan saya mau pamit dulu, mungkin tidak dipasang lagi ininya kameranya karena saya juga belum sholat nih. Bapak sebentar, kalau kami dokumentasi dulu foto bersama dengan Bapak boleh? Oh siap, cantik. Ya, baik. Ya, baik Bapak Ibu guru, mohon bisa aktifkan kameranya. Kita akan foto bersama Pak Haji Dadan. Baik, kami persilakan Bapak Ibu guru untuk mempersiapkan diri. Di sini ada 2 slide, nanti akan dipandu oleh operator dan saya. Baik, kita cek dulu Bapak Ibu guru apa sudah tampil. Ya, baik. Silakan bersiap-siap dulu Bapak Ibu biar wajah manis dan gantengnya kelihatan di kamera. Pak Haji sudah siap ya Pak Haji? Right. Baik, baik kita mulai persiapkan diri. Silahkan acungkan jempol seperti gimana Pak? 2 begini. Gitu ya. Baik, 2 seperti ini. Siap. Ya. Ada 2 slide Bapak Ibu, kita mulai untuk yang pertama. Mas Adit silahkan. 1, 2, 3. Ya, untuk slide yang kedua silahkan. 1, 2, 3. Aman Mas Adit? Oke. Ya. Baik. Bunga turun ya. Maaf nih jadi karena layar saya agak begini karena Nggak apa-apa Pak. Ya. Bapak Ibu guru, Pak Haji Dadan. Ya. Makasih. Sama-sama A. Ya, nanti ditunggu di Depok ya A. Iya siap Komandan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Haji Dadan atas materi yang sudah disampaikan mengenai capaian pembelajaran, perangkat ajar, alur pembelajaran dan modul ajar. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu kita akan istirahat selama 1 jam untuk isoma. Tapi sebelumnya kami harapkan agar Bapak Ibu tidak meninggalkan Zoom meeting. Jadi silahkan dinonaktifkan dulu kameranya dan boleh untuk melaksanakan sholat zuhur dan makan siang di tempatnya masing-masing. Dan kita akan kembali lagi tepat pukul 13.30 untuk materi hari pertama yang ketiga.